Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membahas 5 tempat angker di Jawa Timur. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, langsung saja ke yang pertama. Alas Purwo di Banyuwangi. Siapa yang tidak kenal dengan Alas Purwo? Alas atau hutan yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini menyimpan berbagai misteri. Sebenarnya Alas Purwo adalah taman nasional yang merupakan sebuah hutan cagar alam yang berfungsi sebagai daerah hutan lindung untuk hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Selain sekarang sebagai hutan lindung, Alas Purwo sendiri memiliki kisah mistis bahwa tempat tersebut adalah tempat berkumpulnya para jin. Bahkan, beberapa paranormal meyakini bahwa Alas Purwo terdapat kerajaan jin di dalamnya. Penduduk setempat juga percaya Alas Purwo juga sebagai tempat bersemayam para jin. Hutan tertua di Pulau Jawa ini menyandang predikat magis seperti tempat pesugihan, tempat semedi, dan hal mistis lainnya. Berbagai mitos juga banyak beredar tentang Alas Purwo ini. Salah satunya mitos orang yang belum tentu bisa keluar setelah memasuki Alas Purwo. Banyak rumor beredar mengenai orang-orang yang hilang di hutan tersebut. Bahkan, ada juga cerita tentang orang-orang yang penasaran dan masuk Alas Purwo, tetapi mereka tidak bisa keluar dan tertelan selamanya di rapatnya pepohonan di dalam Alas Purwo. Hal tersebut karena orang-orang tersebut mempunyai niat jahat dan hati yang kotor. Banyak juga cerita mengenai sang proklamator Indonesia yaitu Insinyur Soekarno yang dikisahkan sering mengunjungi hutan ini. Tujuannya untuk bertapa memikirkan bangsa Indonesia. Selain itu, Bung Karno juga bersemedi untuk melakukan kontak dengan sang penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Namun, cerita ini belum terbukti kebenarannya, dan Bung Karno pun tidak pernah bercerita tentang Alas Purwo ini sendiri. Di dalam Alas Purwo sendiri juga ada sebuah situs yang bernama Situs Kawitan. Situs Kawitan ini berbentuk gapura dan terdapat patung di setiap sisinya. Masyarakat menganggap ini adalah gerbang menembus dimensi lain. Menurut ahli spiritual dari Banyuwangi, Ki Joko Gondrong mengatakan, wisatawan yang datang ke Alas Purwo hendaknya berhati-hati, sebab Alas Purwo dipercaya sebagai tempat pertama dihuni oleh manusia, yaitu Situs Kawitan. Rumah Hantu Darmo di Surabaya. Rumah Hantu Darmo merupakan tempat angker yang cukup terkenal di Surabaya. Rumah Hantu Darmo ini terletak di kawasan elit yaitu di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Sukomanunggal, Surabaya. Kisah yang tersebar di Rumah Hantu Darmo ini adalah bahwa rumah ini merupakan hasil daripada pesugihan pemiliknya. Seperti halnya cerita-cerita pesugihan, pasti pesugihan ini membutuhkan tumbal dan sesajen untuk menjaga kelancaran dan keamanan orang yang menganut pesugihan tersebut. Pemilik rumah ini sempat tak ingin memberikan tumbal dan sesajen lagi dikarenakan ingin terhindar atau tidak ingin melanjutkan pesugihan tersebut. Ada suatu cerita lagi yang mengatakan bahwa pemilik ini bukan tidak ingin memberikan tumbal, tetapi mengganti tumbal tersebut dengan hewan. Dan pemilik daripada rumah ini mencoba untuk kabur untuk menghilangkan atau menghentikan kutukan daripada pesugihan tersebut dengan melewati jalur laut. Namun yang terjadi adalah kapal yang ditumpanginya tenggelam. Sementara itu, ada dua anggota keluarga yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut tersebut. Keduanya pun sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut dan akhirnya ikut meninggal juga. Diketahui juga kedua penjaga rumah itu juga tewas terbunuh dan kasusnya tidak pernah terungkap.
Kabarnya kedua penjaga itu tewas karena mereka dijadikan sebagai pengganti tumbal yang belum dibayar. Dan tepat pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas dan tidak berpenghuni ini ludes terbakar. Hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran. Saking terkenalnya kehororan rumah hantu Darmo ini, sempat dibuatkan sebuah film yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo, yang rilis pada tahun 2014. Alas Lalijiwo di Gunung Arjuna. Alas Lalijiwo atau yang dalam bahasa Indonesia adalah hutan lupa diri, merupakan hutan yang berada di kawasan Gunung Arjuna. Alas Lalijiwo ini mayoritas ditumbuhi pohon cemara. Jika pendaki melalui jalur lawang, maka akan tampak kumpulan hutan cemara yang oleh warga setempat sering dinamakan Cemara Sewu. Topologi hutan ini jarang pohon atau tidak rimbun. Hal ini dikarenakan sering terjadi kebakaran hutan. Alas atau hutan ini mengitari Gunung Arjuna sehingga akan ada pertemuan antara pendaki yang naik dari Purwosari, Pasuruan, Lawang, dan Singosari. Medannya cukup menanjak dan menantang karena ada banyak larangan yang berlaku, misalnya merasa sudah mendaki lama ataupun bersikap sombong. Banyak sekali pendaki yang hanya memutari dan lewat jalur itu saja, sehingga mereka kelelahan dan tersesat. Bahkan, mungkin bisa tewas di Gunung Arjuna. Selain itu, para pendaki Gunung Arjuna juga dilarang untuk mengenakan pakaian berwarna merah. Mitosnya, jika ada pendaki yang memakai pakaian warna merah, maka akan mendapat sial atau sesuatu yang tidak diharapkan. Walau memang takdir dan kesialan seseorang tidak ditentukan dari warna pakaian, namun alangkah baiknya bagi para pendaki atau wisatawan dimanapun harus bisa menghormati kearifan lokal yang ada di sana. Alas Ketonggo yang berada di Ngawi. Alas Ketonggo atau alas yang berarti hutan, dasar pokok atau keramaian. Ketonggo berasal dari kata katon atau terlihat dan onggo yang berarti makhluk halus atau makhluk halus atau kehidupan yang halus yang katon atau kelihatan. Pesan dari nama hutan ini adalah siapapun yang meyakini kekuasaan Tuhan harus juga meyakini adanya alam rohani, tempat kehidupan makhluk-makhluk rohani ataupun gaib. Ada kehidupan setelah terjadi kematian, yaitu alam kehidupan gaib atau alam rohani bagi arwah yang telah meninggal di dunia atau alam kehidupan jasmani. Srigati, begitulah nama ini yang terkenal di kalangan masyarakat Ngawi daripada nama aslinya hutannya yaitu Alas Ketonggo. Nama Srigati ini sebenarnya merupakan sebuah tempat di mana seseorang mencari kedamaian batin untuk mendapatkan pencerahan dari Sang Pencipta agar dapat menyelesaikan sebuah masalah atau sekedar mendekatkan diri kepada Tuhan dan melupakan sejenak masalah duniawi. Tempat ini adalah hutan dengan luas 4.846 meter persegi yang terletak 12 km alas selatan dari kota Ngawi, Jawa Timur. Menurut masyarakat Jawa, Alas Ketonggo ini merupakan salah satu dari alas angker atau wingit di tanah Jawa. Kepercayaannya, di tempat ini terdapat kerajaan makhluk halus. Di Srigati juga terdapat sebuah batu besar yang bisa disebut Watu Gede atau batu besar. Konon, disinilah merupakan pintu gerbang kerajaan dunia lain yang ada di sana. Selain itu, di sini ada sebuah tempat bertemunya dua muara sungai yang disebut Kali Tempuk, yang sering digunakan untuk mandi bagi mereka yang mendalami ilmu kekebalan agar awet muda dan berbagai tujuan lainnya. Kisah-kisah mistis di Alas Ketonggo atau Srigati ini juga banyak tersebar seperti tersesatnya di kampung Jin Alas Ketonggo
Tapi, tempat ini juga cukup bagus untuk menjadi tempat wisata dan dapat diberdayakan. Klampis Ireng di Ponorogo. Di tengah area persawahan Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, terdapat sebuah tempat yang oleh warga dikatakan keramat. Warga sekitar menyebutnya dengan Klampis Ireng. Pengunjung disambut gerbang depan dengan ornamen dua patung Semar bercat hitam. Di atas pintu gerbang terdapat atau terlihat pelang bertuliskan petilasan Eyang Ismoyo. Klampis Ireng tersebut Syamsi sering didatangi oleh warga yang salah satunya ingin meminta kenaikan pangkat. Mereka yang datang adalah petinggi dari berbagai kota. Mereka juga turut melakukan berbagai ritual. Bahkan, mantan Bupati Ponorogo Markom Singodimedjo hampir setiap hari mengunjungi Klampis Ireng memohon izin sebelum melakukan pembangunan kantor 8 tingkat serta pemasangan patung macan di tempat Pemkab Ponorogo. Menurut praktisi kebudayaan Ki Purbo Sasongko mengatakan bahwa patung Semar yang diletakkan di depan merupakan simbol adanya keberadaan Kiai Semar di lokasi tersebut. Di sini merupakan kerajaan gaib dengan pemimpinnya Kiai Semar. Disinggung soal rumor banyaknya orang hilang di lokasi tersebut, Kiai Purbo Sasongko menambahkan hal tersebut mungkin karena orang-orang tersebut kedatangannya berniat tidak baik. Menurut Ki Purbo Sasongko, ada juga yang bilang orang dari luar kota niatnya ke sini, sama keluarga dicari tidak ada. Ada juga beberapa orang dari luar kota menginap di lokasi ini. Mereka meminta ingin dikeluarkan dari masalah yang membelit mereka. Ada orang dari Banten, Lampung, serta dari Banyuwangi. Demikian penjelasan kami terkait tempat-tempat angker di Jawa Timur. Bagaimana? Apakah kalian berminat berkunjung? Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih.